Terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Pujono. Pak Pujono, dengan tidak bermaksud tidak percaya atau underestimate pada kualitas, kapasitas dan kompetensi jaksa, khususnya di daerah-daerah, bagaimana Anda bisa meyakinkan kepada kita semua bahwa jaksa itu punya standar kompetensi yang sama sehingga memahami yang namanya aturan, perundang-undangan, regulasi itu sama bahasanya. Bagaimana Pak Pujono? Ya, kalau sebenarnya kan kita sudah ada mekanisme untuk kemudian mengukur itu, ya. Ada Badiklat kita yang mengukur mekanisme itu, termasuk juga sarana-sarana untuk mengevaluasi ketika naik pangkat, tour of duty dan tour of area itu juga dilakukan yang begituan kan. Nah, cuman memang problemnya bahwa kalau pemahaman teknis satu pemahaman teknis yang kaitannya dengan hukum, mereka tahu, mereka hafal bahkan. Tetapi kan yang dibutuhkan sekarang zamannya adalah bukan sekedar pemahaman teknis apa yang ada di KUHP, apa yang ada di KUHAP, dan apa yang ada di peraturan perundang-undangan yang memuat tentang sanksi-sanksi pidana itu. Tetapi bagaimana jaksa bisa tantangan hari-hari ini dan ke depan adalah jaksa bisa menyelami rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dan rasa keadilan itu sumbernya hati nurani. Hati nurani itu sekali lagi tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam kecenderungannya, tidak ada di dalam pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi harus kita rasakan bersama dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Cuma problemnya seringnya adalah baru hati nurani itu menyentuh kepada aparat penegak hukum, termasuk teman-teman jaksa khususnya yang di daerah-daerah, itu setelah viral. Baru setelah viral, kemudian ini bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat gitu. Karena menerjemahkan hati nurani itu seolah-olah adalah ketika itu bersentuhan dengan sesuatu yang dirasakan kebanyakan orang itu bertentangan. Makanya kemudian kan terjemahannya no viral no justice itu. Nah, itu kan yang jadi problem. Padahal dalam definisi-definisi kekinian, termasuk ketika kita menerjemahkan kepentingan umum itu bukan hanya kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan masyarakat umum kebanyakan, tetapi juga kepentingan pribadi, kepentingan pribadi, tetapi yang bersinggungan dengan hati nurani kebanyakan orang. Ini kan pendidik, guru, yang dia melaksanakan tugasnya, ya bahwa dia melakukan kesalahan, iya, melanggar hukum, iya, melawan hukum, iya. Jadi syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi, tetapi ada sisi-sisi edukasi, sisi pendidikan, yang harusnya kemudian teman-teman jaksa khususnya ketika menerima kasus ini limpahan dari teman-teman penyidik itu harus kemudian melakukan evaluasi lagi, dikonsultasikan kepada pimpinan. Saya melihat step ini yang kemudian kemarin-kemarin itu belum dilakukan, tidak dikonsultasikan dengan pimpinan, merasa bahwa dia lead sektor di sisi ini, dia langsung kemudian ngambil alih. Ini sudah terpenuhi unsurnya, kita ajukan. Gampang ini, dua alat bukti sudah cukup kan? Dua alat bukti sudah kita limpahkan, tinggal kita membutuhkan keyakinan hakim untuk kemudian membenarkan dakwaan kita. Nah, mereka sudah begitu saja, padahal ini nggak cukup nih. Sesuatu yang kemudian ya caranya bagaimana? Kita lihat subjek pelakunya. Subjek pelakunya itu tidak harus kemudian dia orang berbobot politisi segala macam, tapi subjek pelaku yang dia kesehariannya berguna bagi masyarakat. Betul. Terus dia melakukan itu dalam ada mens rea apa tidak. Kan ini penting. Beberapa hal yang dilakukan misalnya kayak kasus Landak Bali, terus kasus sawit, itu kan nggak ada mens rea melakukan tindakan kejahatan. Dia melakukannya itu masih dalam koridor-koridor, ya ada yang untuk bertahan hidup karena untuk makan, ada yang karena ketidaktahuan gitu tentang hukum itu, sehingga ketiadaan mens rea ini salah satu alat ukur sebenarnya. Dan jangan lupa ya Pak Pujono, kan kita sudah pernah ada kasus Saipudin ya, dan itu sudah jelas disampaikan situ bahwa pendisiplinan murid itu bukan pidana. Tapi pertanyaan menggelitik saya ini tentu tidak ada kaitannya dengan gaji, tunjangan atau remunerasi jaksa ya Pak ya? Belum naik. Belum naik. Oke, itu sudah cukup menjawab ya. Tapi tahan dulu, saya mau minta pendapatnya Bang Edwin soal ini. Kira-kira kemana langkah dan arah yang kita tuju? Ini besok kan mulai persidangan kan? Bagaimana cara mengawalnya ini Bang? Ya, saya coba mengikuti apa yang seperti Pak Pujono ya. Bahwa soal nurani itu menurut saya
dia memang kembali ke diri masing-masing. Tetapi sebenarnya dia bisa diturunkan ya kalau kemudian itu ada budaya organisasi. Kalau kemudian ada teladan, Ya. gitu loh. Jadi jangan berhenti pada hal yang tertulis, gitu loh. Ya, pada hukum positif tertulis. Sebab itu kapan dilihat, kapan punya nurani, dilihat yang sesuai kepentingannya. Ya. Mau menghukum atau mau mendamaikan. Bukan gitu loh. kata teladan ada sebenarnya. Kan dari pusat, dari Kapolri, dari Jaksa Agung itu kan sudah mengeluarkan regulasi aturan main yang menunjukkan keteladanan. Itu menurut saya nggak cukup. Kurang. Itu nggak cukup, itu yang tertulis, gitu loh. Jadi yang teladan itu, yang Sikap. kemudian jadi sikap, jadi kultur organisasi, itu yang akan dirasakan, dijadikan rujukan oleh bawahan, gitu loh. Kalau itu tidak dirasakan sebagai kultur budaya organisasi, ya teladan itu, maka dia hanya sebagai dekorasi, gitu. Iya, iya. Kita melihatnya indah, tapi nggak fungsional, kecuali cuma mata saja Iya, iya. yang terhibur oleh itu, gitu loh. Sementara Ya kan? kita bicara keadilan ya. Sementara kita keadilan manusia. Oke. Ya. Keadilan dan ketidakadilan itu sesuatu hal yang bisa dirasakan oleh publik. Ya. Gitu, ya kan? Menurut Jadi, Anda Bang, konkretnya bagaimana masyarakat sipil, termasuk Anda praktisi hukum, mengawal kasus ini agar tercapai keadilan yang seadil-adilnya? ya tadi yang sudah kita sampaikan ya. Jadi ada baiknya ya. Jangan lagi diulang lagi hal seperti ini ya. Jangan kita dengan mudah, dengan serampangan mudah kemudian memperkarakan guru dengan perkara pidana ya. Ya. Sementara sumbangsi mereka terhadap pendidikan ya sesuatu hal yang nggak bisa dilakukan oleh orang tua. Betul. Ya. Bayangkan, seandainya Mas Doni punya anak 2. Ya, anak saya 6 malah. 6. Itu di rumah udah ramai seperti apa? Sementara satu orang guru bisa menangani 50 Betul. orang. Orang ya. tua belum tentu. Orang itu belum tentu bisa. Bagaimana ramainya 6 orang anak, ya kan? Kemudian kita lihat lagi bandingnya 50 orang anak yang ditangani oleh satu orang guru. Ya, gitu loh. ya. Ya. Kita apakah bisa jadi seorang pemaaf gitu? Ya. Kenapa kita harus selalu jadi mau jadi pendendam? Gitu. Ya. Kita jadi punya pengetahuan hukum, tapi kita jadikan alat untuk membuat orang jadi menderita, gitu. Ya kan? Jadi sesuatu hal yang tadi Mas dari awal sampaikan, kalau kita dihukum di sekolah, di rumah ditambahin. Ya. Gitu. Sekarang kita dihukum di sekolah, orang tuanya malah marah ke gurunya. Melaporkan gurunya. Padahal kemampuan orang tua mendidik anaknya juga punya masalah. Gitu loh. Ya kan? Anda tidak mencoba mengatakan bahwa ini sebenarnya masalahnya bukan di anak yang korban kan, tapi orang tuanya. Kita Enggak nggak tahu kan? problemnya ada di mana, luka itu dari mana. Oke. Ya kan? Apa dari rumah luka itu dia kemudian dilempar keluar, apa memang dari sekolah dilempar, yang dia kemudian diketahui oleh rumah. Kita nggak tahu bukti fakta seperti apa. Ya. Kan? Tapi saya ingin sampaikan, ya, kalau kasus ini berlanjut ya sampai dengan proses pemeriksaan pokok perkara, ya, saya ingin sampaikan kepada orang tua murid yang menjadi korban itu, Ya. Yang polisi itu, bahwa dia akan menjadi pihak yang akan dirugikan karena semua netizen ini adalah intelijen. Ya. Semua apa kata yang benar itu maha benar netizen dengan segala komennya. Maha benar netizen dengan segala komennya. Ya kan? Bahwa bapak, ibu akan didalami oleh netizen siapa. Ya kan? Social justice maksudnya. Iya. Dan itu membuat perkara ini yang tadinya sederhana jadi semakin membebani. Bisa jadi bola liar ya. Bola liar ya. Kalau bicara soal netizen saya udah pengalaman sih Bang. Jadi maksud saya ya kalau sebagai orang tua ya sebaiknya turunkanlah ego ya. Turunkanlah ego ya. Termasuk menjaga marwah institusinya gitu. Institusi kepolisian maksudnya? Iya, marwah institusi kepolisiannya menurut saya harus ada peran dari pimpinannya. Dari Kapolsek, dari Kapolres ya kan. Untuk meng-cooling down keadaan ini, untuk menormalisasi keadaan ini, gitu loh. Ya. Jadi kesempatan yang harus dibuka oleh hakim berdasarkan Perma 1 2024 untuk restoratif justice itu harus dijadikan kesempatan buat orang tua korban, buat institusi kepolisian, ya, untuk menunjukkan wajah yang humanis, ya, bahwa mereka juga sadar mereka punya hutang budi terhadap guru. Gitu. Oke. Anda harus kawal ya. Oke, kita sama-sama kawal. Nah, bagaimana cara Pak Pujono sebagai Ketua Komisi Kejaksaan untuk mengawal secara konkretnya nih Pak? Ya, minggu depan tepatnya hari Senin kita akan ke Kendari, termasuk mungkin nanti ke Konawe Selatan, yang terkait dengan kasus itu.
Tapi kan ini bola sebenarnya sudah ada di Jampidum ya. Betul. Kita juga akan koordinasi juga dengan Pak Jampidum agar kasus ini diletakkan pada koridor keadilan humanis yang selama ini memang menjadi ciri khas dari Kejaksaan Agung di bawah Pak Burhanuddin. Jadi jangan sampai kemudian perilaku jaksa-jaksa di daerah yang entah karena ketidaktahuan juga, entah karena pemahaman amplifikasi tadi tidak sampai ke mereka. Iya. Nah itu jangan sampai kemudian membuat citra Kejaksaan Agung menjadi berkurang juga. Oke, pernyataan Pak Pujiono menimbulkan harapan dan optimisme dan mudah-mudahan juga dengan semangatnya Bang Edwin kasus ini bisa selesai dengan seadil-adilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama ya. Baik, Pak Pujiono terima kasih bersama kami, Bang Edwin terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Pemirsa kami akhiri sampai di sini diskusi kita, namun jangan kemana-mana karena NTV Prime masih terus berlanjut setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Thank you, Terima Pak. kasih Pak.